Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kali ini kita akan sampai pada pelajaran ke-10 tentang kisah keteladanan Luqman. Kisah keteladanan Luqman untuk kelas 5. Siapakah Luqman itu? Siapakah Luqman itu? Luqman adalah hamba Allah yang saleh. Ia tidak menerima kenabian tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dia seorang berkebangsaan Habsyi berasal dari kota Sudan. Pekerjaannya sebagai tukang kayu, tubuhnya pendek. Dia memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah, sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan di dalam Al-Quran. Luqman adalah anak dari Baura bin Nahur bin Tareh, dan Tareh bin Nahur merupakan nama dari Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Luqman hidup selama 1000 tahun. Ia menjadi guru Nabi Daud alaihissalam sebelum diangkat menjadi nabi. Pekerjaan Luqman adalah awalnya seorang tukang kayu, tukang jahit, dan juga mengembala domba. Ia kemudian diangkat menjadi qadhi atau hakim. Luqman menikah dan dikaruniai banyak anak, akan tetapi semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Semua itu ia terima dengan ikhlas karena ia yakin dan sadar bahwa semua itu adalah ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. B. Sikap Luqman yang baik yang perlu kita teladani adalah Luqman banyak bersyukur. Amati dan bacalah dengan tartil Quran surat Luqman ayat 31 ayat 12 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Artinya, walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah, dan sesungguhnya telah kami berikan nikmat kepada Luqman, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Pelajaran yang dapat diambil dari Luqman surat ke-31 ayat 12 itu adalah Luqman adalah seorang hamba Allah yang dianugerahi olehnya nikmat yang banyak, yaitu selalu bersyukur. Luqman selalu bersyukur atas nikmat yang diperoleh. Kemudian B, Allah katakan bahwa barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan sesungguhnya adalah berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepadanya, seperti tubuh yang sempurna, dapat melihat, mendengar, berbicara, berjalan, meraba, dan merasa. Kita dapat makan dan minum, memiliki tempat tinggal, pakaian, dapat belajar, serta memiliki iman Islam. Yang C, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahi Luqman ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki perasaan halus, akal pikiran, dan pengetahuan yang luas. Kemudian itu tadi pribadi Luqman. Kemudian yang C, kita belajar tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Nomor 1, nasihat Luqman kepadanya adalah kita atau anaknya jangan musyrik atau menyekutukan Allah. Amati dan bacalah dengan tartil Quran surat Luqman urutan ke-31 ayat 13 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepadanya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Apa artinya mempersekutukan Allah, anak-anakku? Mempersekutukan artinya menyerupakan sesuatu dengan Allah. Misalnya menjadikan matahari sebagai Tuhan lalu disembah, membuat batu dan patung sebagai Tuhan lalu disembah, menjadikan kayu besar sebagai Tuhan lalu dipuja-puja dan disembah. Wahai anakku, janganlah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, dan tidak akan pernah sama, karena sehebat apapun manusia, matahari, apalagi patung, tidak akan bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta dan sebagai sumber nikmat dan karunia. Barang siapa yang ingkar memberi nikmat dan karunia Allah, maka orang tersebut telah berbuat zalim yang besar. Zalim artinya kejam, bengis, aniaya, dan tidak menaruh kasih sayang. Selain itu, zalim itu juga artinya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Selanjutnya, nasihat Luqman kepada anaknya adalah nomor 2, jangan angkuh atau sombong.
Perhatikanlah Quran surat Luqman urutan ketiga 1 ayat 11 berikut. Ayat 18 berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil 'ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ciri-ciri orang sikap angkuh atau sombong menurut surat Luqman urutan ke-1 ayat 18 di atas adalah A. 1. Memalingkan mukamu dari manusia lain karena sombong. Kalau disapa di jalan melengos, itu namanya sombong. 2. Berjalan di muka bumi dengan angkuh, petentang-petenteng. 3. Membanggakan diri sendiri. Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk berperilaku yang sebaliknya, yaitu berperilaku rendah hati, tidak angkuh dan tidak sombong. Misalnya bertemu teman, mengucapkan salam dan menanyakan, "Hai, apa kabar?" Paling cakap, paling ganteng, paling kaya, paling jangan tak acuh terhadap orang lain. Angkuh, merasa hebat sendiri, misalnya merasa paling cakap, paling ganteng, paling kaya, paling hebat, paling pintar, dan paling wah. Kalau berjalan lenggak-lenggok, petenteng-petenteng dan suka memuji dirinya sendiri, itu adalah perbuatan yang sombong atau angkuh. Perbuatan tersebut Allah sangat membencinya atau tidak menyukainya. Hai anakku, ada beberapa contoh keteladanan akhlak mulia dan budi pekerti yang diajarkan Luqman yang hakim yang harus kita teladani. Kemudian perintah yang ketiga juga adalah hendaklah kita selalu berbuat kebajikan. Amati dan bacalah Quran surat dengan tartil Quran surat Luqman urutan ketiga 1 ayat 17 berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna fi dzalika min azmil umur. Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan kebaikan, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luqman berseru, "Hai anakku, dirikanlah salat wajib karena maupun salat sunnah. Salat adalah tiang agama. Barang siapa menegakkan salat berarti menegakkan agama, dan barang siapa yang tidak menegakkan salat berarti ia telah meruntuhkan agama." Selanjutnya, perintah Luqman ini ada di gambar ini seperti rajin beribadah atau berdoa, patuh kepada orang tua, patuh kepada bapak dan ibu guru, rajin mengaji, rajin belajar, ke sekolah tepat waktu, bertutur kata yang santun. Itu semua mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah tepat waktu. Itu semua merupakan contoh meneladani nasihat-nasihat yang dilakukan oleh Luqman kepada anaknya. Selanjutnya, alangkah baiknya kita menghindari perbuatan-perbuatan buruk atau dalam bahasa Arabnya mungkar, seperti syirik, menyekutukan Allah, membenci kedua orang tua, membenci bapak ibu, berkelahi, mencuri, berkata kotor, dan lain-lain. Hendaklah selalu bersikap sabar dan juga menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pelajaran ke-10 tentang Luqman Al-Hakim, adalah orang yang bukan nabi, bukan rasul, tapi hamba yang sangat soleh. Inilah berikut rangkuman dari kisah Luqman itu adalah 1. Luqman adalah hamba yang soleh. Luqman adalah ayah bijaksana. Luqman bukan seorang nabi tetapi dia sangat mulia. Luqman berasal dari kebangsaan Habsyi. Luqman berasal dari wilayah Sudan. Luqman sangat dimuliakan ke Allah karena diabadikan namanya dalam surah Al-Quran. Luqman mendapat gelar Al-Hakim. Al-Hakim, Al-Hakim artinya orang yang bijaksana. Luqman sangat sayang kepada tak putranya sehingga dia mengajarkan berbagai contoh teladan kepadanya. Luqman mengajarkan kepada 9. Luqman mengajarkan kepada putranya jangan lupa bersyukur kepada Allah. Kemudian nomor 10, Luqman mengajar putranya supaya mengesahkan Allah atau tidak menyekutukan Allah dengan makhluknya. Demikianlah anakku pelajaran tentang surat Luqman, pelajaran tentang kisah keteladanan Luqman yang patut kita pelajari terus-menerus. Jangan sampai kita melupakan dari nasihat-nasihat Luqman ini. Terima kasih. Demikianlah audiobook